Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Sekali lagi, semoga apapun situasi yang kita hadapi akhir-akhir ini tidak membawa kita semakin jauh dari Tuhan, tetapi justru pengalaman itu menjadi pengalaman iman untuk membawa kita semakin dekat dengan Dia. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil Matius pada hari ini, kita mendengar bahwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Sungguh luar biasa. Anak-anak dibawa kepada Yesus untuk mendapat berkat darinya sendiri. Pertanyaan buat kita renungkan hari ini. Sebagai orang tua, sudahkah saya membawa anak-anak saya untuk datang semakin dekat dengan Tuhan, agar Tuhan meletakkan tangannya dan memberkati anak saya, agar apapun situasi yang ia hadapi, ia menjadi pribadi-pribadi yang tetap taat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, tanggung jawab kita sebagai orang tua bukan hanya untuk pendidikan mereka, tapi juga pertumbuhan dan perkembangan iman mereka, agar mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Kemudian dikatakan tadi dalam bacaan, tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang seperti merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Bagi Yesus, anak-anak kecil adalah teladan yang paling baik atas tawaran atau undangan Allah. Mereka sosok yang sederhana, melihat sekitar dengan penuh kegembiraan atau tanpa ada yang ditutup-tutupi. Itulah sifat anak-anak. Pribadi yang terbuka dan rendah hati, yang diekspresikan dengan banyak bertanya. Itulah sikap anak-anak. Inilah sosok anak kecil yang dicintai oleh Yesus. Rencana cinta kasih Allah akan menjadi nyata dalam setiap orang yang memiliki pribadi seperti anak-anak itu. Pribadi yang apa adanya. Pribadi yang selalu mau dekat. Pribadi yang mau selalu bertumbuh. Pribadi yang selalu bertanya dan bertanya untuk perkembangan hidupnya. Kita diajak belajar dari sikap kesederhanaan, kejujuran, kepolosan dari anak-anak ini, yang mau datang kepada Tuhan. Kita juga harus datang kepada Tuhan, agar Tuhan juga menjamah kita, agar kita juga memperoleh kekuatan, agar apapun situasi hidup kita, kita tetap diteguhkan iman kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, rencana cinta kasih Allah akan menjadi nyata dalam setiap orang yang memiliki pribadi seperti anak-anak itu. Mereka adalah pribadi yang sangat istimewa sebagai utusan Allah di dunia ini dengan sikap kepolosan kejujuran mereka.
Kesadaran diri Yesus sebagai sang anak membuat kita seharusnya memiliki keutuhan seorang anak kecil. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sesibuk apapun, kita belajar dari sikap anak-anak yang dengan ikhlas mau datang kepada Tuhan, agar Tuhan meletakkan tangan atas mereka, agar Tuhan memberikan kekuatan bagi kita semua yang mau datang. Sungguh luar biasa hari ini. Kita adalah anak-anak Allah. Kita harus datang kepada Bapa kita. Biarlah Bapa kita meneguhkan iman kita. Agar apapun situasi yang akhir-akhir ini kita hadapi, kita senantiasa dikuatkan dengan mendengarkan sapaan Bapa, dengan mendengarkan peneguhan dari Bapa kita. Maka iman kita tidak goyah, tetapi iman kita terus bertumbuh karena Bapa kita adalah Bapa yang berbelas kasih. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan, di mana Yesus membiarkan anak-anak datang dan memberi berkat kepada mereka. Mari Bapak, Ibu, adik-adikku yang terkasih, kita datang kepada Tuhan kita, agar Ia meletakkan tangan atas kita, agar iman kita diteguhkan. Apapun situasi yang akhir-akhir ini sedang kita hadapi, percaya ada mujizat yang menanti kita asalkan kita mau datang kepada Dia. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan, kesehatan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami semua. Ampuni semua dosa-dosa kami. Berikanlah berkat-berkat-Mu bagi kami semua yang berharap akan belas kasih-Mu Tuhan. Yang sakit Kau berikan rahmat kesehatan. Yang sedang dalam pergumulan berat Kau berikan mereka harapan dan jalan keluar yang terbaik. Bapa, Engkau Bapa kami yang Maha Rahim, dan kami percaya Engkau selalu menyertai perjuangan hidup kami masing-masing. Berkatilah yang sakit, Kau sembuhkan mereka saat ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Berkatilah orang-orang yang terus mencari Engkau. Biarlah iman mereka selalu bertumbuh. Dan biarlah mereka boleh melihat kemuliaan-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.